warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Anjali Gita Ayunda dengan NPM 24610091. Saya merupakan mahasiswi semester 2 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam pembuatan video ini, untuk memenuhi mata kuliah AIK 2 Al-Islam Muhammadiyahan yang diampu oleh Pak Heri Cahyono MPDI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Islam dan persoalan hidup. Yang pertama adalah makna kerja dalam sistem perekonomian Islam menurut Nur Rahman 2011, yaitu ada 4. Yang pertama, kerja dalam kehidupan manusia diinterpretasikan sebagai peneguh eksistensi manusia sebagai khalifah di bumi. Yang kedua, bekerja adalah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, kerja adalah ibadah dan memiliki nilai ritual. Yang keempat, kerja juga merupakan perjuangan manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Manusia juga memiliki 4 motif yang beragam dalam menghadapi pekerjaan, yaitu yang pertama, bekerja untuk hidup. Yang kedua, bekerja untuk memperbanyak relasi. Yang ketiga, bekerja untuk belajar. Yang keempat, bekerja untuk berbagi kenikmatan dan mewariskan kebaikan. Materi yang kedua adalah rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Dalam Islam, konsep rajin bekerja mengacu pada sikap tidak malas dalam menjalankan pekerjaan. Namun perlu dibedakan dengan istilah workaholic atau pecandu kerja. Keseimbangan dalam kehidupan sangat ditekankan sehingga menjadi seorang pekerja keras hard worker adalah yang diinginkan, yaitu seseorang yang dedikasi pada pekerjaan namun tetap menjaga keharmoni dalam kehidupan sosial, keluarga, dan aspek-aspek lainnya. Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah larangan menjadi peminta-minta. Dalam konteks ini, menjadi peminta-minta dianggap merendahkan diri dan merusak martabat seseorang. Sebaliknya, dengan menjadi seseorang pekerja keras, seseorang dapat mencari nafkah secara halal dan merasa bangga dengan usahanya yang telah dilakukan. Sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim dan hadis Muslim 1044. Pada dasarnya, rajin bekerja dalam Islam mengandung makna sikap pekerja keras yang tidak hanya menjalankan tugasnya dengan tekun, tetapi juga senantiasa mengingat hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupannya. Ketika seseorang bekerja, dia harus mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan tugasnya dengan integritas, kejujuran, serta penuh ketulusan. Bekerja tidak hanya tentang mencari nafkah, tetapi juga tentang menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi. Ketika seseorang bekerja keras dengan penuh sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan berkahnya dalam bentuk keberhasilan, ketentraman, kesejahteraan, serta kebutuhan dalam hidupnya. Materi yang ketiga adalah akhlak dalam bekerja. Yang pertama, bekerja dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua, melakukan pekerjaan dengan itkon, tekun, dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menjaga kejujuran dan amanah dalam pekerjaan. Yang keempat, menjaga etika sebagai seorang muslim. Yang kelima, tidak melanggar prinsip syariah. Yang keenam, menghindari hal-hal yang meragukan. Dan yang ketujuh, menjaga ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Materi yang keempat adalah profesionalisme bekerja. Keprofesional mencerminkan bahwa suatu profesi tidak hanya merupakan pekerjaan yang biasa, tetapi merupakan panggilan utama dalam kehidupan seseorang. Istilah isme dalam konteks ini merujuk pada pandangan hidup atau filosofi yang mengarahkan seseorang untuk selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan mempertunjukkan disiplin tinggi. Prinsip aktualisme profesionalisme dalam Islam, yaitu pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan pengetahuan yang kualified
atau kualifikasi. Yang kedua, pekerjaan harus diberikan sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, dikerjakan dengan cara sungguh-sungguh. Yang keempat, tidak zalim baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, baik sebagai pimpinan atau karyawan. Dari penjelasan saya mengenai materi Islam dan persoalan hidup, terdapat kesimpulannya. Kesimpulannya ialah, Islam mengajarkan bahwa hidup dan bekerja saling terkait, di mana manusia diciptakan dengan potensi untuk memahami kebaikan dan keburukan. Dalam konteks ini, bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga meningkatkan kualitas diri dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak hanya dituntut untuk mengejar kesenjangan di duniawi, tetapi juga harus mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Ini mencangkup tanggung jawab sosial, moral, dan spiritual. Itu tadi penjelasan materi Islam dan persoalan hidup dari saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.